Shalom saudara-saudara. Senang bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini untuk kita boleh bersama-sama bersaat teduh di hadapan Tuhan sebelum kita menggali firman Tuhan lebih dalam. Saya bersyukur kasih Kristus boleh Tuhan limpah-limpahkan atas kita pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang rindu hari ini untuk menikmati Tuhan. Angkat pujian ini dengan segenap hati, angkat penyembahan kita dengan segenap hati. Dia Tuhan yang tak pernah jauh dari hidup kita. Haleluya. Ya Tuhan yang merindukan setiap kita mendekat di hadapan Tuhan. Sebab itu bawa rindu kita di hadapan Tuhan. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan kami rindu, Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti. Bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku nanti Engkau, ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan Tuhan, dalam kemuliaan yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya kami datang menyembah Tuhan, agungkan Engkau Yesus Tuhan. Bawa rasa rindu kami akan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan kami boleh ada. Kami datang dan menghampiri tanah. Kami percaya hanya anugerah-Mu ya Tuhan yang membawa kami mendekat, melekat dengan-Mu ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau
hamba berserah, kami berserah ya Bapa. Terjadilah seperti yang Bapa pandang baik atas hidup kami. Setiap langkah kami percaya ada dalam tuntunan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan yang hidup, yang layak terima pujian, bersyukur kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Tuhanku. Haleluya, haleluya. Jamati ini ya Tuhanku, dengan minyak kudus-Mu rapi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berserah Tuhan, kami berserah Tuhan pada setiap kehendak-Mu yang sempurna atas hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami untuk mendengar firman-Mu baik-baik. Sepatah kata saja firman yang kami dengar itu sanggup mengubahkan hidup kami, memerdekakan kami, menyembuhkan kami, melepaskan kami, membawa kami terus naik dan tidak turun jadi kepala dan bukan ekor, memberikan damai sejahtera bagi setiap kami. Dalam setiap langkah kami, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kaki kami. Sampaikan isi hati Bapa ya Roh Kudus atas kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkannya. Dan biarlah setiap hari kita selalu meminta hikmat dari Tuhan, supaya apa yang kita baca boleh benar-benar kita mengerti. Sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, dan kuasa hanya bagi-Mu ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan di dalam hidup kami, supaya firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan buka Alkitab kita dari kitab Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan ayat yang ke-14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka." Sebab, garis bawahi kata sebab, orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Di ayat yang ke-14 ini,
seorang anak adalah gambaran untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, untuk masuk di dalam kerajaan Allah, kita harus belajar seperti kehidupan anak-anak ini. Yang pertama, anak-anak ini cara berpikirnya, pola pikirnya itu tidak ribet. Pola pikir mereka sangat sederhana. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa selalu banyak berpikir, tetapi kalau anak-anak beda sekali. Ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, kalau saya mengamati, ketika saya sedang mengajar sekolah minggu, saya melihat anak-anak, mereka antusias sekali mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan yang mereka dengar, itu benar-benar mereka terima dengan apa adanya. Mereka tidak berpikir bagaimana nanti saya bisa enggak melakukan firman Tuhan ini. Tetapi mereka memiliki semangat, saya pasti bisa untuk melakukan firman Tuhan. Jadi setiap apa yang anak-anak dengar ini tidak menjadikan mereka itu pusing, tidak menjadikan mereka itu susah atau selalu bertanya-tanya. Mereka selalu melakukan. Firman yang mereka dengar itu yang mereka kerjakan. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa mau menerima anugerah Tuhan saja, pikiran mereka terlalu ribet. Mereka selalu bertanya-tanya, benar nggak sih ini dari Tuhan? Benar nggak sih apa yang sudah saya kerjakan sesuai dengan yang Tuhan mau? Boleh pertanyaan seperti itu. Tapi parahnya kadang-kadang justru mau menerima anugerah Tuhan sempat berpikir negatif dulu dengan Tuhan. Saya memiliki suatu kesaksian. Suatu saat ketika saya belum menikah, kami itu bergumul untuk bisa mengontrak rumah yang baru karena kontrakan rumah kami yang lama itu akan dijual oleh pemiliknya. Nah, suatu saat ada Tuhan gerakkan seseorang yang baik hati menolong saya dan keluarga saya. Akhirnya singkat cerita kami harus pindah di suatu perumahan di daerah Surabaya. Ketika saya ada di tempat itu, saya merasa, aduh tempatnya kok sepi sekali ya Tuhan. Mau keluar sangat jauh. Saya merasa, gimana ya nanti ini? Biasanya ketika saya masih di rumah yang lama, saya mau kemanapun itu dekat gitu. Tapi ini harus ditempuh dengan perjalanan yang sangat jauh. Saya sempat bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, kok tempatnya seperti ini ya? Jauh sekali loh ini, akan memakan banyak waktu. Ternyata dari tempat yang sepi dan yang awalnya tidak ada di dalam perhitungan saya sebagai seorang manusia, tempat itulah tempat di mana Tuhan menjawab setiap doa-doa saya beberapa tahun lamanya. Dari tempat itulah saya merasa, oh ternyata jalannya Tuhan itu seperti ini. Kadang apa yang saya pikirkan itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu demi satu, semua doa-doa saya itu dijawab oleh Tuhan, termasuk kerinduan saya. Dulu saya sekolah, saya sering mendapatkan sponsor, saya sering dibiayai oleh orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk menolong saya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya rindu untuk bisa membalas semua anugerah-Mu Tuhan. Saya rindu membuat suatu sekolah untuk anak-anak yang memang memerlukan sekolah. Nah, akhirnya Tuhan jawab. Ini loh, saya mau menunjukkan kepada kita semua betapa ribetnya pikiran orang dewasa. Berdoa dan mau Tuhan menjawab. Tetapi ketika Tuhan jawab doanya, orang ini akan menerima anugerahnya. Masih saja kadang-kadang meragukan Tuhan. Benar nggak ya ini dari Tuhan? Nah, beda dengan anak kecil. Mereka masih polos, mereka lugu sekali. Apa yang mereka terima itu mereka percayai. Itu kunci untuk bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Yang pertama, miliki pikiran yang sederhana seperti anak-anak, pikiran yang polos,
pikiran yang benar-benar tulus. Dan yang kedua, untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah, yang bisa kita tiru dari anak-anak, hidup mereka selalu bergantung kepada orang tua mereka. Sama halnya dengan hidup kita. Selama masih ada orang tua, mereka tidak akan bisa lepas dari orang tua. Apalagi sebelum mereka masuk di dalam usia dewasa. Hidup anak-anak ini begitu bergantung kepada orang tua mereka. Saya ingat dengan anak saya ketika mereka masih kecil. Untuk minta sesuatu, mereka selalu mencari orang tuanya, bahkan sampai dengan saat ini. Dan Tuhan mau kita belajar seperti anak-anak ini, memiliki hidup yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Karena kita nggak akan bisa menjalani hidup kita nggak akan bisa menjalani hari-hari tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak akan tahu kemana arahnya. Jadi untuk bisa masuk di dalam kerajaan Allah, miliki kebergantungan hidup kepada Tuhan. Bagaimana sih hidup bergantung kepada Tuhan? Hidup bergantung kepada Tuhan, semua yang kita pikirkan, semua yang kita putuskan, kita serahkan semuanya di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita nggak bisa menentukan keselamatan kita sendiri. Tetapi hidup kita diselamatkan hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kita. Bukan karena harta benda kita. Bukan karena kepandaian kita. Bukan karena kepintaran kita untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Orang yang benar-benar hidupnya bergantung kepada Tuhan, orang ini akan menaruh rasa percayanya. Dia letakkan semuanya di tangan Tuhan. Semua rasa percayanya, semua imannya, semua rasa syukurnya akan diletakkan di hadapan Tuhan. Diletakkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi istilahnya benar-benar ini loh hidupku Tuhan. Tanpa Engkau, saya tidak akan bisa lakukan apapun. Itu juga yang dipikirkan oleh seorang anak. Hidup mereka benar-benar bergantung kepada orang tuanya. Orang yang hidup bergantung kepada Tuhan, orang ini akan mau dididik oleh Tuhan. Orang ini akan mau dibina oleh Tuhan. Setiap firman Tuhan yang dia dengar, baik itu ketika dia melakukan pelanggaran dan firman itu berbicara, menegur, ketika dia baca Alkitab maupun lewat orang-orang lain ataupun orang-orang di sekitarnya, dia akan bisa menerima tanpa berprasangka buruk kepada Tuhan. Orang ini merelakan dirinya untuk dididik, dibina, dibentuk oleh Tuhan sampai hidupnya berkenan kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya kita bisa masuk di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita benar-benar perlu menyambut kerajaan Allah itu seperti seorang anak yang selalu berpikir sederhana, tidak pernah negatif dengan Tuhan, tidak pernah berpikir yang buruk kepada Tuhan. Yang kedua, orang yang benar-benar mau masuk di dalam kerajaan Allah, hidupnya benar-benar bergantung kepada Tuhan. Apapun yang dia kerjakan, biar kehendak dan rencana Tuhan yang terjadi atas hidupnya. Jadi dua hal itu yang bisa kita pelajari untuk kita benar-benar masuk di dalam kerajaan Allah. Yang pertama, miliki pikiran yang sederhana sama seperti anak-anak. Nggak usah berprasangka buruk ketika menghadapi sesuatu yang nggak enak. Yang kedua, gantungkan hidup kita di tangan Tuhan. Biarlah setiap langkah hidup kita, Tuhan yang akan memimpin dan menyertainya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, segala puji, syukur, hormat, dan kuasa hanya bagi-Mu Tuhan. Saat ini kami sungguh-sungguh rindu Tuhan. Hidup kami sepenuhnya ada di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Mari lakukan bagian-Mu terhadap kami Tuhan. Kami rindu menjadi bagian dari
kerajaan-Mu Tuhan. Kami rindu menerima kerajaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua anugerah-Mu, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuntun dan pimpinlah hidup kami, sampai hidup kami benar-benar berkenan kepadamu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bye-bye.